Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sultoni Al-Fatahan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah terdapat mata kuliah Sosiologi Hukum. Dalam mata kuliah Sosiologi Hukum ini saya akan mereview, mengulas terkait materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Julijanto SAG MAG. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok, sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi hukum dapat didefinisikan suatu tabel ilmu pengetahuan yang secara analitis dan secara empiris menganalisis suatu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan sosiologi hukum Islam yaitu menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan hukum Islam. Dengan perubahan sosial sendiri yaitu dalam sosiologi hukum segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, perilaku, dan kelompok masyarakat. Dalam sosiologi hukum ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan pembelokan hukum dan implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa tertentu dan terjadi dalam masyarakat. Dengan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma aturan yang berhubungan dengan tindak kesusilaan antara seperti perpustakaan atau literary research atau dengan membaca, mengutip, menyalin dan menelaah dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu positivisme hukum. Positivisme hukum yaitu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum tertulis dengan sumber hukum. Sumber utama yaitu memisahkan antara tegas hukum dan moral. Dalam sosiologi hukum ada sosial jurisprudensi, yaitu merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dan selanjutnya ada utilitarianisme. Utilitarianisme ini suatu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang melakukan asas manfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Selanjutnya liberal yaitu konsep hukum yang menerapkan norma-norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Penerapan liberal bertujuan untuk memastikan tetap relevan dengan nilai-nilai sosial dari masyarakat. Dalam sosiologi hukum terdapat tokoh-tokoh sosiologi hukum. Salah satunya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat penduduk atau wahsi. Kedua, masyarakat pedesaan. Ketiga, masyarakat kota. Selanjutnya ada Emil Durkheim. Emil Durkheim sendiri berpendapat sosiologi adalah ilmu mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta adalah fakta-fakta atau kenyataan cara berbeda, cara berpikir, cara merasakan sesuatu cara merasakan sesuatu dalam masyarakat. Selanjutnya ada Maximilian Weber, adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, sosiologi dari Jerman yang dianggap salah satu sebagai pendiri awal dalam ilmu sosiologi administrasi negara modern. Yang selanjutnya yaitu berhubung dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Maka ia sering pula menulis dalam bidang ekonomi, sosiologi agama dan pemerintahan, meski yang sering pula juga di dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, pluralisme hukum. Pluralisme hukum diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dengan sebuah lingkungan sosial. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat.
masyarakat dan nilai-nilai zaman. Hukum progresif bertujuan untuk merubah cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau tertuju pada teks. Ilmu hukum pada umumnya mempelajari secara doktriner, dan para mahasiswa hukum diharuskan menguasai ilmu hukum dasar dan perdata atau acara. Selanjutnya, hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum, nilai-nilai zaman. Hukum progresif bertujuan merubah cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau terpundung pada teks. Ilmu hukum umumnya dipelajari secara doktriner, dan para siswa diharuskan menguasai ilmu hukum dasar, utamanya guna perdata atau hukum acara. Studi sosial legal atau pendekatan interdisipliner atau menganalisis hukum, fenomena hukum dan hubungan antara ini di masyarakat luas. Studi hukum selalu berangkat dari pemahaman atas norma-norma hukum positif, hal ini selalu penafsiran pengadilan, dan akhirnya pengetahuan tentang sosial masyarakat. Mungkin itu latar belakang saya program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, atau dengan ilmu umumnya yaitu fakultas hukum atau dikatakan mahasiswa hukum. Sebagai mahasiswa hukum, terutama mahasiswa hukum Islam, saya terinspirasi dalam figur pengadilan agama Surakarta ini. Saya terinspirasi menjadi bagian dari pengadilan agama, dan disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya seperti saya ingin memberi dedikasi untuk keadilan. Saya ingin memberikan pelayanan umum, pelayanan hukum yang adil dan berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua, pengembangan diri saya, yaitu memberikan kesempatan saya untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang menuntut integritas dan profesionalisme. Menjadi bagian dari pengadilan agama menawarkan saya berkesempatan untuk berkontribusi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dengan tugas dan mencakup penjelasan perkara seperti perkawinan, kewarisan, dan Islam, kondisi ini memungkinkan individu untuk terlibat langsung dalam proses hukum yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Oleh karena itu saya menginspirasi sangat di pengadilan agama. Mempunyai cita-cita berkerja di pengadilan agama didorong oleh keinginan saya untuk memberikan layanan hukum yang adil dan transparan, serta untuk mendukung masyarakat dan memahami dan menjalankan hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait review materi atau mengulas materi yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu terkait sosiologi hukum dan cita-cita dan inspirasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.